gali dulu yang pertama bukan how to-nya, Coach Fong. Saya nggak menggali di bidang mereka, misalkan gimana kamu caranya kamu jualan, gimana cara kamu berbicara di depan umum, misalkan gimana cara kamu menawarkan produk ini atau mengiklankan, bukan itu dulu. Ya kita lihat dulu why-nya, kenapa kita perbaiki dulu dari pola pikir mereka dulu, dari kenapa kamu mau menjalankan yang kamu jalanin sekarang. Itu penting. Begitu. Nah, setelah memang saya melihat bahwa why-nya itu kuat dan why-nya itu good enough, baru saya bisa beralih ke how to. Nah, banyak ketika kita coaching, kita menemukan bahwa mereka nggak punya alasan yang jelas kenapa mereka mau lakukan itu. Maka mereka nggak cukup kuat untuk ada di bidang itu. Gitu. Ketika mereka mungkin katakanlah ditolak, ada hambatan satu dua hal, mereka udah down duluan dan mereka nggak jalanin lagi. Mereka nggak mau lakukan lagi karena mereka sudah bete di situ, mungkin nggak menemukan passion mereka, tadi bisa dibilang begitu, dan nggak tahu why-nya untuk apa. Begitu. Jadi why itu penting di mana-mana. Kita harus tips yang pertama perkuat dulu why-nya di mana, begitu loh, Coach Wong. Makanya saya sekarang lagi banyak nih menjalankan Zoom meeting dengan judul sprint, ya sprint untuk akhir tahun, khususnya buat dunia sales. Itu banyak rekan-rekan kerja saya yang panggil saya untuk, hey bantu dong ini segala macam. Saya punya satu judul adalah sprint for your goal. Nah, sprint for your goal ini mengedepankan apa, why-nya itu, Coach Wong. Itu yang kita bahas gitu. Walaupun event ini baru cuma 3-4 bulan, tapi kalau kita bisa perkuat dream kita, perkuat impian kita lagi, kedepannya ini akan jadi lebih semangat, lebih enak, lebih membooster semangat kita jauh lebih hebat mencapai target kita gitu. Seperti itu. Maka why itu yang kita harus gali. Segala sesuatunya dari sana memang. Gitu. Karena kan orang sukses itu ditentukan oleh impian dan sikapnya, begitu. Ya, tetapi skill itu adalah nomor berikutnya. Ya, bahkan saya pernah baca satu buku bahwa 95% orang sukses ditentukan oleh impian mereka dan sikap positifnya, begitu ya. Nah, 5% itu ditentukan oleh skill mereka, gitu, Coach Fong. Ditentukan oleh satu keahliannya. How to-nya itu cuma 5%. Loh, kebayang sih cara jualan, cara bicara di depan umum, cara mendekati PDKT, misalkan cara mendekati mertua, begitu. Itu cuma 5 gitu ya. 5%-nya. Tapi kalau kita udah punya why-nya, kita sikapnya juga baik, itu kita bisa belajar kan. Setuju nggak sih, Coach Fong? Kita bisa pelajari hal-hal itu kan skill gitu. Skill itu kan nggak ada orang yang nggak bisa kalau kita nggak belajar. Contoh, kita ingin belajar untuk bagaimana caranya mereparasi mobil, ya kita tinggal belajar. Kalau memang kita suka, kita belajar di bidang itu, pasti bisa dong, karena ada ilmunya gitu loh. Walaupun sulit gitu, tapi bisa kita jalankan karena why-nya kita udah temuin dulu. Gitulah kurang lebih ya, Coach Fong. Jadi perkuat dulu why-nya nih buat teman-teman gitu. Keren banget, keren. Nah,